Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Nur Akbar dari Program Studi Matematika 2023 kelas B ingin mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu eideos yang berartikan bentuk, bentuk atau idein yang berarti melihat ide dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Menurut Sugito dan kawan-kawan, pada tahun 2003 mengemukakan bahwa pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi adalah sebagai berikut. Satu, bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu, ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk merubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik yang bersangkutan. Dua, bahwa ideologi di samping mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya. Ketiga, bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat, yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi dan ideologi politik, tidaklah cukup hanya melihat dari sosok pengertiannya, atau hanya berangkat dan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. A. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Kemudian B. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan di tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat, maka ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. Di samping itu, ideologi sering menampakkan sifat self-contained atau self-sufficient. Ini mengandung pengertian bahwa ideologi merupakan suatu pola pemikiran yang terintegrasi antara beberapa premis dasar yang memuat aturan-aturan perubahan dan pembaharuan. Kemudian yang C, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam dilihat dari dimensi horizontal. Ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai pada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang komprehensif. Misalnya Weltanschauung. D. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan sophisticated sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang ekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakat. Fungsi ideologi. Dalam teori-teori Marxis dan Marxian, ideologi menunjuk pada setiap rangkaian ide dan nilai yang memiliki fungsi sosial atau memperkuat tatanan ekonomi tertentu, dan yang dijelaskan oleh fakta itu sendiri, bukan oleh kebenaran atau kebaikan yang dikandungnya. Fungsi ideologi adalah merupakan
untuk menetralkan status quo dan untuk menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat itu sebagai ciri yang tak dapat hilang dari sifat manusia. Ideologi merupakan dukungan atau kekuasaan kelas dengan membujuk kelas-kelas yang tertindas untuk menerima gambaran realitas yang menjadi keadaan subordinasi mereka yang mereka sebagai hal yang alami. Macam-macam ideologi. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian dapat juga terjadi bahwa ideologi suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Ada beberapa macam ideologi yang berkembang di dunia saat ini, yaitu di di antaranya ideologi fasisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, ideologi idam, termasuk ideologi negara kita yaitu ideologi Pancasila. Untuk membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi besar di dunia yang lain dapat menggunakan tolak ukur dari aspek politik hukum, ekonomi, agama, pandangan terhadap individu dan masyarakat, dan ciri khas. Berikut ini merupakan pengertian dan ajaran dari ideologi selain ideologi Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.